Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yasirun 'alaik. Hadirin sidang jamaah salat Isya yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Ramadan kali ini kita sudah bisa sama-sama melaksanakan salat tarawih secara berjamaah di masjid. Tidak seperti tahun lalu kita salat tarawihnya di rumah, maka ini nikmat yang wajib dan perlu kita syukuri. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah penting disyariatkannya kita berpuasa adalah membentuk akhlak, karakter dan kepribadian muslim yang ideal. Kalau tidak puasa, terkadang kita lupa itu untuk menghargai makanan, lupa untuk menghargai sesuatu yang kita miliki. Tapi begitu kita puasa, kita sadar ternyata satu butir kurma itu berharga sekali. Satu gelas air mineral itu, aduh, masya Allah, itu berharga sekali. Maka puasa mengajarkan kita bagaimana menghargai makanan. Nah, ini akhlak. Ketika tidak puasa, orang seringkali lupa ya, membuang-buang makanan, mubazir, tabzir. Nah, dengan puasa kita diingatkan kembali. Nah, ini memperbaiki akhlak kita. Masya Allah ya. Lagi nggak puasa mah buang-buang aja tuh. Tapi begitu puasa, aduh, kayaknya seteguk aja itu berharga banget. Maka pantas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang dunia ini. Barang siapa yang pagi hari bangun dalam kondisi sehat walafiat, wa inda qutu yaumihi, punya makanan yang bisa dimakan satu hari itu, yakun aghnan nas, itu sudah menjadi orang paling kaya. Kalau dia sudah meyakini dan menyadari tentang nikmat yang Allah berikan ini, maka nggak perlu ngoyok-ngoyok gitu, mengejar dunia itu sampai habis waktunya. Lupa, malam jadi siang, siang jadi malam, sampai lupa Allah yang pemilik dunia. Aneh, orang ngejar dunia tapi meninggalkan Allah sang pemilik dunia. Itu kan kebalik. Kita kalau butuh dunia, deketin yang punya, aman udah urusan. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan kasih dunia ini. Kita kadang-kadang kebalik, dunia ini telah membutakan akhlak kita. Ramadan mengajarkan akhlak itu. Jadi puasa ini banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Dengan berpuasa kita menjaga akhlak, menjaga tutur kata, menjaga sikap. Kita bukan hanya menjaga diri dari perbuatan yang haram, yang halal saja kita menjaga diri. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang man lam yada qaulaz zur wal jahla wal amala bih, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan dosa, falaisa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh dia ninggalin makan minumnya itu. Allah enggak butuh puasanya. Enggak ada nilainya, subhanallah. Ini kan akhlak. Betapa banyak kita yang membangga-banggakan ibadah tapi melupakan akhlak. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu darajata sahibis saumi was salah. Besok hari kiamat, orang-orang yang akhlaknya baik itu masuk surganya bisa duluan dibandingkan orang-orang yang ahli puasa dan ahli salat. Riwayat Imam Tirmizi, sanadnya jayyid, kalau Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Kadang kita lupa memperbaiki salat kita, memperbaiki puasa kita, memperbaiki pengetahuan kita, banyak-banyak menghafal Al-Quran, banyak-banyak menghafal hadis, tapi lupa kita menjaga lisan kita, bertutur kata kepada sesama, bersikap kepada sesama.
Maka kata Ibnu Wahab, salah satu muridnya Imam Malik, kata beliau, yang kami ambil dari Malik itu lebih banyak akhlaknya daripada hadisnya. Subhanallah. Jadi kami lebih banyak mengambil akhlaknya Malik daripada mengambil hadisnya Imam Malik. Subhanallah. Itu tuh kadang-kadang comot hadis ini, ambil sana ambil situ. Tapi serampangan pakainya. Ya. Menghukumi yang ini, menyesatkan yang itu, mengkafirkan yang anu. Subhanallah. Para ulama dulu nggak begitu mereka belajar. Karenanya Imam Malik pernah marah kepada salah seorang pemuda dari Quraisy itu, belajar hadis tapi akhlaknya nggak ada. Kamu belajar akhlak sebelum kamu belajar hadis. Karena begitu dulu saya dipesan oleh ibu saya. Kamu belajar kepada Syekh Fulan, pelajari akhlaknya dulu sebelum kau pelajari ilmunya. Ini banyak terutama teman-teman generasi milenial kan semangat ngaji ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji hadis, menghafal hadis, mempelajari usul fikih. Masya Allah, Alhamdulillah, itu sesuatu yang patut dan harus kita syukuri. Tapi jangan lupa akhlak. Ini kadang-kadang dia sudah ngaji, orang tuanya nggak ngaji, pertama kali yang dia hantam orang tuanya. La haula wala quwwata illa billah. Saya kemarin sempat ada jamaah seorang ibu-ibu nangis. Ustaz, saya ngomong cucu dibentak sama ibunya, anak saya sendiri. Kenapa? Saya ngajarin ngomong cucu saya itu dengan balanku ada 5. Mama, Rasul nggak pernah ngajarin begitu. Jangan ajarkan anak saya hal-hal yang bersifat tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Nangis saya, Ustaz. Anak saya itu bisa ngomong sampai sekarang, dulu juga begitu saya ajarinnya. Karena sekarang cucu saya ajarin begitu, saya dibentak-bentak. Masya Allah. Ilmunya betul dapat itu, benar dia, tapi cara menyampaikannya tidak benar. Nah, akhlak ini penting sekali. Ya. Jadi kita pelajari akhlak. Karena nggak ada gunanya banyak ilmu tapi akhlaknya nggak ada. Nggak ada gunanya banyak ibadah tapi akhlaknya tidak ada. Maka kata Rasulullah SAW itu, ada orang-orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut? Bukannya nggak sholat, bukannya nggak puasa, bukannya nggak bayar zakat. Mereka lakukan semua itu. Sholat dia kerjakan, puasa Masya Allah, ibadah-ibadahnya Masya Allah. Tapi dia lupa menjaga lisan dan sikapnya. Dia fitnah si fulan, dia hina si fulan. Mungkin karena hal sepele, beda pendapat, atau mungkin beda pendapatan juga ya. Beda pendapat ya, beda pemahaman, keluar cacian makian. Masya Allah. Imam Syafi'i nggak pernah mencela dan menghina Imam Malik meskipun berbeda. Satu-satunya kitab ditulis oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, kesalahan Malik itu ditulis setelah sekian tahun gurunya meninggal. Ketika beliau pindah ke Mesir, di Mesir itu orang nyaris menjadikan Imam Malik sebagai nabi. Semua perkataan Malik pokoknya pasti benar. Di situ Imam Syafi'i ingin menjelaskan bahwa Imam Malik manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Maka di situ beliau tulis, itu pun dengan penuh akhlak dan adab. Masya Allah, luar biasa ya. Maka penting sekali kita menjaga akhlak. Bangkrut kita hari kiamat gara-gara kita mencela si fulan, mengambil hak si fulan, menzalimi si fulan. Auzubillahi min dzalik. Tapi bukan berarti ya udah kalau gitu ngapain saya sholat. Yang penting akhlak saya sudah bagus, Ustaz. Tuh sholat korupsi, tuh rajin puasa, tapi dia mencela si fulan, tapi dia berzina. Mendingan saya nggak puasa tapi saya nggak pernah tuh nyakitin orang, saya nggak pernah korupsi. Ini nggak benar juga ini. Karena akhlak itu minimal 3. Sesuai dengan fungsi kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi pertama kan fungsi ibadah, hubungan kita dengan Allah. Az-Zariyat 56. Tapi fungsi kedua, fungsi interaksi sosial kepada sesama. Al-Baqarah ayat 30, khalifah. Setelah itu fungsi yang ketiga adalah fungsi memakmurkan bumi ini. Hud ayat 61. Tiga-tiganya ini kita kerjakan, itu akhlaknya benar. Jadi ke Allah ibadahnya bagus, kepada sesama kita jaga, kepada alam pun kita jaga. Orang sholatnya bagus, pemahamannya Masya Allah luar biasa, hafal Quran, tapi jalan kemana-mana buang sampah sembarangan, meludah di sembarang tempat, akhlaknya itu gak benar. Karena akhlak itu ke Allahnya bagus, ke sesama bagus, juga menjaga alam. Bahkan agama kita tuh Masya Allah sampai mengajarkan akhlak kepada bukan antar sesama lagi, lewat alam, pindah alam ke bangsa jin pun. Kata Salman Al-Farisi, kami kalau nggak ada air diperintahkan untuk namanya istijmar, cebok menggunakan batu.
atau benda-benda yang keras. Tapi ada benda-benda keras yang dilarang digunakan untuk istinja, cebok itu. Apa itu? Di antaranya adalah tulang. Kenapa tulang gak boleh kami gunakan untuk istinja ya Rasul, untuk cebok? Mohon maaf. Kata Rasul SAW, karena itu min ta'ami ikhwanikum. Karena tulang adalah makanan saudara kalian. Siapa saudara kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia disebutnya saudara Mas itu. Jadi tulang itu makanan jin. Subhanallah. Akhlak kita, Pak, diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya kepada sesama, bukan hanya kepada manusia, tapi sampai kepada jin pun kita diajarkan akhlak. Jangan sampai kita gunakan itu tulang untuk, mohon maaf, istinja, cebok, setelah itu dimakan oleh jin. Ini kok bawa-bawa apa nih, kayak agak aneh-aneh tapi familiar ini. Akhlak, subhanallah. Para ulama mengatakan, mohon maaf, Imam Al-Lais itu afqahu min Malik. Lebih alim, lebih banyak ilmunya, lebih luas wawasannya dibandingkan Imam Malik. Tapi mungkin di antara kita sedikit sekali yang kenal Imam Al-Lais. Tapi kalau Imam Malik bin Anas, Ustaz, ya, yang pendiri mazhab Maliki, tahu semua kita. Meskipun sampai situ doang pengetahuannya, minimal tahulah ya. Kenapa? Imam Malik yang lebih masyhur dibandingkan Imam Al-Lais, padahal lebih alim Imam Al-Lais. Karena apa? Karena akhlak Imam Malik itu yang membuat beliau masyhur sampai sekarang. Apa di antara akhlaknya? La yuhaddisu kullama ya'rif. Imam Malik itu di antara akhlaknya, tidak semua yang dia tahu disampaikan ke orang. Itu akhlak tuh. Ini kadang kita dapat broadcast, kita aja belum kelar itu baca broadcast, judulnya keren banget nih kayaknya, dibaca 2 paragraf, share. Di sana ada orang yang teliti, dibaca sampai akhir. Ini apaan ini maksudnya? Apaan memangnya? Emang kamu gak baca? Saya juga dapat dari tetangga sebelah. Ini gimana ceritanya? Dapat dari tetangga sebelah kok dibawa ke sini. Hanya menimbulkan fitnah. Ini akhlak kita dalam bermedsos, mesti dijaga juga. Tidak semua yang kita tahu itu berhak dikonsumsi oleh semua orang. Itu akhlak. Dan itu diajarkan oleh Imam Malik. Belum ulama-ulama yang lain, Masya Allah. Maka kata Abdullah ibn Mubarak, kebutuhan kita terhadap akhlak itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap hadis. Ini zamannya Abdullah ibn Mubarak. Zaman orang itu takut kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Yang sholat tarawehnya itu habis isya, kelar-kelar sahur. Banyak itu yang sholat subuh menggunakan wudunya isya. Saking sepanjang malam itu nggak tidur, sholat terus kepada Allah. Kita ada yang sanggup begitu? Boro-boro sholat subuh pakai wudu isya, sholat taraweh pakai wudu isya aja udah banyak yang berapa kali bolak-balik kamar mandi ya. Di zaman yang begitu luar biasa ibadahnya, kata Abdullah bin Mubarak, kebutuhan kita terhadap akhlak lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap hadis. Karena betapa banyak orang yang paham hadis tapi nggak ngerti akhlak. Sehingga hadis Rasulullah yang begitu mulia dipakai untuk jadi bahan perdebatan, dijadikan bahan untuk saling mencaci, menghina dan mengolok-olok. Hilang itu. Maka dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk menahan dari sesuatu yang halal saja kita ditahan, apalagi dari sesuatu yang haram. Maka yuk sama-sama kita perbaiki akhlak kita. Bagus mempelajari Islam, hadis Al-Quran kita hafal semua, tapi yuk pelajari juga akhlaknya, agar kita menjadi orang yang alim, menjadi orang yang memiliki pengetahuan dari Al-Quran dan hadis, tapi juga kita memiliki akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kita besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang yang akhlaknya paling mulia, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya sampai di sini saja, katanya jangan lama-lama, 15 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita, dan ibadah-ibadah kita mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala berlipat ganda, sehingga mudah-mudahan ketika Allah panggil kita, itu semua sudah menjadi modal yang Allah pantaskan kita dengannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.